Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febiliana Marta dari kelas 11 MIPA 2 akan mempresentasikan perang melawan penjajahan Belanda, yaitu Perang Diponegoro. Perang Diponegoro dikenal dengan Perang Jawa, merupakan perang besar dan berlangsung selama 5 tahun, yaitu 1825 sampai 1830 Masehi di Pulau Jawa, Hindia Belanda. Perang ini merupakan salah satu pertempuran terbesar yang pernah dialami oleh Belanda selama masa pendudukannya di Nusantara, melibatkan pasukan Belanda di bawah pimpinan Jenderal Hendrik Marcus de Kock yang berusaha meredam perlawanan penduduk Jawa di bawah pimpinan Pangeran Diponegoro. Akibat perang ini, penduduk Jawa yang tewas mencapai 200.000 jiwa, sementara di pihak Belanda berjumlah 8.000 tentara Belanda dan 7.000 serdadu pribumi. Akhir perang menegaskan penguasaan Belanda atas Pulau Jawa. Latar belakang terjadinya perang ini yaitu yang pertama, timbulnya rasa kekecewaan di kalangan para ulama. Yang kedua, wilayah Kesultanan Mataram yang semakin sempit dan para raja sebagai pengusaha pribumi mulai kehilangan kedaulatan. Yang ketiga, Belanda ikut campur tangan dalam masalah kesultanan. Yang keempat, sebagian dari bangsawan merasa kecewa karena Belanda tidak mau mengikuti adat istiadat dari keraton. Selain itu, terdapat latar belakang lain yaitu para bangsawan juga merasa kecewa karena Belanda telah menghapus sistem penyewaan tanah oleh para bangsawan kepada petani yang mulai terjadi pada tahun 1824. Lalu, kehidupan rakyat yang semakin menderita dan juga disuruh kerja paksa dan harus membayar berbagai macam pajak, seperti pajak tanah, pajak jumlah pintu, pajak ternak, pajak pindah rumah, pajak pindah nama, pajak menyewa atau menerima jabatan, serta pemasangan patok oleh Belanda untuk pembangunan jalan yang melintasi tanah dan juga makam para leluhur Pangeran Diponegoro di Tegalrejo tanpa izin dari kerajaan sehingga ditentang oleh Pangeran Diponegoro. Terjadinya Perang Diponegoro. Pangeran Diponegoro memimpin atas pasukannya dengan perang gerilya. Gubernur Jenderal Van der Capellen menjalankan strategi yaitu mendirikan benteng di setiap tempat yang ia kuasai dan juga untuk mempersempit gerakan dari pasukan Diponegoro. Karena melemahnya kedudukan Diponegoro sehingga menyebabkan ia menerima tawaran untuk perundingan dengan Belanda di Magelang. Perundingan ini pun gagal dalam mencapai kata sepakat. Karena inilah, Pangeran Diponegoro ditangkap dan dipindahkan ke Manado, kemudian dipindahkan lagi ke Makassar. Perang ini berlangsung selama 5 tahun dan membawa dampak yang membuat kekuasaan wilayah Yogyakarta dan Surakarta berkurang dan banyak menguras kas Belanda. Akhir dari Perang Diponegoro. Untuk menghadapi Perang Diponegoro, Belanda harus menarik pasukan yang dipakai untuk perang di Sumatera Barat. Pada saat itu, Belanda juga sedang menghadapi perang besar yaitu Perang Padri. Namun, pada akhirnya Belanda harus melawan kedua belah pihak itu dan belakangan bersatu untuk berbalik melawan kolonial Belanda. Berakhirnya Perang Jawa menjadi akhir dari perlawanan seluruh bangsawan Jawa pada waktu itu. Setelah perang ini berakhir, maka jumlah penduduk menyusut. Berakhirnya masa penjajahan, maka berakhir juga segala kesusahan para rakyat yang terus kerja paksa dan membuat mereka semakin susah dan sengsara. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.